Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini, gue mau coba bahas satu saham, yaitu saham film atau MD Picture. Nah, disclaimer on dulu di awal, jadi video ini bersifat informasi, edukasi, bukan rekomendasi. Jadi teman-teman mudah-mudahan mendapat insight ya, manfaat dari video ini, dan menambah informasi dalam hal pertimbangan menjual ataupun membeli satu saham. Oke, lanjut aja kita langsung bahas saham film. Nah, gua akan bahas melalui harga wajar kuartal 2, ya, melihat laporan keuangan kuartal 2, kemudian valuasi, benar detektor, kemudian volume asing, ya, nah, dan seasonality. Oke, langsung aja. Nah, gue lihat melalui rasio-rasio ya di Stockbit, kemudian masuk Isted, gue akan masuk dan melihat ya bahwa laporan-laporan keuangannya dari saham film ini dari 3 tahun terakhir 2020, 2021 sampai 2022 itu konsisten naik. Maka tidak salah lagi sahamnya dari awal tahun bahkan dari 2021 itu cenderung uptrend seperti itu ya. Nah, dari 2021 itu cenderung uptrend. Sempat terkapar di 2020 karena pandemi, sekarang naiknya berkali lipat, sudah bigger, seperti itu ya. Nah, apakah masih ada kesempatan untuk membeli? Kita lihat proyeksinya melalui perhitungan harga wajarnya. Di sini gue udah kumpulkan ya, tercatat revenue juga naik ya, 3 kali lipat, dan laba bersihnya naik 60 kali lipat. Hitung di 1 Agustus, di penutupan harga sesi 1 ya, di 2.640. Kemudian EPS juga naik ya, kemudian PE rasio. Nah, kemudian jika gua bandingkan cara perhitungan harga wajar baik ROA versus BBV, Benjamin Graham, kemudian harga wajar BBV rata-rata itu tidak ada yang begitu signifikan kenaikannya. Nah, menurut gua ini mungkin tidak bisa kita hitung berdasarkan rasio PBV, Benjamin Graham, dan min PBV-nya. Karena memang kenaikannya, growth-nya sangat tinggi. Tapi menurut harga wajar rata-rata 3 tahun EPS-nya, jadi harga wajarnya di 2.800-an ya, di hampir mendekati harga sekarang itu sangat wajar gitu. Kan jika menembus harga 2.800 itu bisa mempunyai margin of safety di 8%. Nah, biasanya gue perkirakan jika sudah mendekati harga wajar EPS ini, maka teman-teman harus hati-hati. Bisa kemungkinan untuk koreksi atau downtrend terlebih dahulu ya, koreksi panjang. Kecuali di kuartal ketiga, kenaikannya lebih dari kuartal kedua, kemungkinan masih bisa melanjutkan uptrend yang signifikan. Itu catatannya ya. Maka gue pakai pertimbangan harga min per ya. Menurut harga min per dikalikan dengan EPTM ya, maka ditemukan harga wajar di 4.000. Menurut standar deviasi per plus 1, harganya 8.000. Tapi gue pakai yang lebih konservatif, maka menurut min ya, standar deviasi per min 1 itu harganya di 1.900. Intinya teman-teman, secara per grafik ini memang sangat kuat untuk uptrend ya. Nah, pernah ada koreksi kemarin di 27 Juli, kemudian naik lagi, kan itu wajar ya, karena kenaikan pasti diimbangi dengan penurunan. Nah, sekarang garis EMA 50 dan garis EMA 150, ini saya simpulkan strong uptrend ya. Garis uptrendnya masih belum terputus, masih tertahan di garis EMA 50, kemudian stochastic RSI juga memang cenderung untuk naik ke atas, MACD juga memang sempat ada di tanda yang ada koreksi kemarin, tetapi kesimpulannya masih strong uptrend, seperti itu, untuk saham film. Kemudian, secara asing kemarin di tanggal 29 itu adanya akumulasi. Setelah di 2 minggu terakhir
asing coba keluar untuk distribusi. Tetapi di bulan Mei rata-rata memang asing kompak untuk akumulasi. Juni Juli memang asing adanya akumulasi atau koreksi distribusi itu memang relatif stabil. Tapi perlu dicatat teman, di bulan Mei itu asing asing terus-terusan akumulasi. Jadi sekarang bisa bisa diproyeksikan mungkin asing sedikit distribusi bertahap. Kemudian secara brokerage ya ada broker ETF, CP dan XA lakukan akumulasi dan LG, AK, BK melakukan distribusi. Kemudian jika dilihat secara bandar detektor di tanggal 25 sampai 29 itu adanya akumulasi yang cukup besar ya dari IF, BK, XA, CC dan AZ. Nah, perbandingannya memang dari IF ini masih ada di dalam nih bandar IF ya. Oke, kemudian secara seasonality sampai akhir tahun tidak ada yang menarik, tapi di bulan Januari itu April itu kenaikannya lumayan 100 sampai 75% probability-nya. Nah, itu teman-teman secara valuasi saham film ya menurut gue ya setidaknya di harga 2.800 itu sudah harga tertinggi dan harga sekarang juga teman-teman jika sudah beli di harga bawah silahkan pertimbangkan, tetapi secara pergerakan candle masih kuat untuk uptrend karena di resisten hingga 2.800-an. Hati-hati buat teman-teman, eh, ada kemungkinan besar untuk koreksi, tetapi perlu dipantau, lakukan take profit bertahap, dan lakukan money management yang kuat. Oke, itu saja dari gue. Terima kasih bagi yang mau hitungan harga wajar ini. Silahkan komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gue. Terima kasih.